yang sama-sama kita hormati Ustaz Saifuddin selaku Imam Islam, saya hormati Saudara Ustaz, saya wakil kurikulum. Apa kabar anak-anak semua? Sehat semua? Baik, kali ini kita akan belajar pengertian hidup berfoya-foya. Berfoya-foya dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah berfoya-foya diartikan adalah mengamburkan uang. Apa itu? Mengamburkan uang. Atau bisa juga bersenang-senang. Hidup berfoya-foya merupakan adalah salah satu sifat dari tafsir. Apa tafsir? Berlebihan. Ada juga menurut para ulama bahwa mengeluarkan harta pada hal-hal bukan pada tempatnya dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Jadi ada dua. Yang pertama dalam kamus KBBI, yang kedua adalah dalam pendapat ulama. Dan juga menurut para ulama itu adalah bisa juga mengeluarkan harta pada hal yang bukan pada tempatnya. Jadi mengeluarkan harta bukan pada tempatnya itu adalah yang secara berlebihan dan menekankan kemaslahatan. Nah, sifat manusia ini semua secara umum. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilaku manusia biasanya berubah menjadi lebih konsumtif. Apa itu konsumtif? Dia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah. Meskipun barang tersebut kurang begitu penting bagi diri dan keluarganya, sesungguhnya gaya hidup seperti itu termasuk kategori mengamburkan harta, dan berfoya-foya. Dan berfoya-foya ini adalah merupakan pola pikir dan tindakan yang tidak seimbang dalam menggunakan harta. Nah, berfoya-foya sama dengan tafsir adalah boros, yaitu membelanjakan harta tidak pada dalamnya. Apabila seseorang mengeluarkan harta sangat banyak, tetapi untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, maka bukan termasuk pemborosan. Tetapi jika seseorang mengeluarkan harta meskipun sedikit untuk hal-hal yang dilarang agama, maka ia termasuk pemborosan. Nah, untuk berfoya-foya atau boros ini Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26. Yang bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tabdzir tabdzira. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, artinya berikanlah kepada keluarga kepada yang dekat dan mempunyai dan yang memiliki haknya, ataupun orang miskin. Maka dalam perjalanan janganlah kamu menghambur-hamburkan uang.
berfoya-foya ini merupakan sifat tercela, akan jatuh pada sifat sombong, egois, dan kurang bersyukur atas nikmat kepada Allah yang sudah diberikan. Nah, Allah SWT berfirman dalam surah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadi sayadkhuluna jahannam dakhirin. Artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, dalam surah Al-Isra ini dan hadis ayat yang di bawah ini bahwasannya berdoalah kepadaku, akan kuperkenankan bagimu, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong itu akan ku masukkan neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Lanjut. Nah, apa itu dampak negatif berfoya-foya? Yang pertama itu adalah masalah keuangan. Dalam hidup berfoya-foya membuat seseorang akan kesulitan untuk menabung, sehingga terjadi jika hal-hal darurat maka tidak akan memiliki dana yang cukup. Contohnya, kalian membelanjakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Tiba-tiba kalian ada hal-hal musibah datang pada kalian. Nah, jadi masalah keuangan ini sangat sakral. Yang kedua adalah selalu merasa kekurangan. Yang kedua itu adalah hidup berfoya-foya dapat membuat seseorang selalu merasa kekurangan. Nah, yang poin nomor 2 ini adalah dalam hidup berfoya-foya ini adalah seseorang itu merasa kekurangan, tidak puas dengan apa yang ia miliki. Nah, hal itu karena terbiasa mengeluarkan uang dan tidak bijaksana dalam mengelola keuangan. Yang ketiga adalah mudah. Orang yang jatuh dalam gaya hidup berfoya-foya akan sangat mudah stres, sebab bila dirinya tidak bisa lebih mewah daripada orang lain. Nah, hidup berfoya-foya ini mudah menjadi orang stres karena tidak merasa cukup. Lanjut, keempat, hidup selalu terasa kurang. Nah, di sini adalah berfoya-foya dalam sebagai kekurangan. Apa yang kita miliki tidak merasa cukup, dan juga dipicu oleh tidak puas dengan apa yang dimiliki ketika mereka membandingkan dengan pada orang lain. Baik, kita masuk pada jenis hidup berfoya-foya. Yang pertama adalah sering menghabiskan waktu di kafe atau restoran. Nah, di sini siapa yang sering nongkrong? Ada? Nah, di sini karena hidup berfoya-foya ini adalah perbuatan adalah dari perbuatan setan. Yang kedua, hidup media sosial. Nah, hidup media sosial ini menghabiskan uang karena ingin terlihat keren, seperti hiburan demi konten.
bukan kebutuhan. Nah, di zaman sekarang kebanyakan orang melihat keren di media sosial. Karena apa? Karena demi konten dan kebutuhan, bukan hanya dengan kemauan dan kebutuhan diri sendiri. Nah, lanjut, makanan dan minuman mewah. Dan di sini juga termasuk pada jenis hidup berfoya-foya. Karena apalagi orang yang di luar sana maaf cakap kurang dengan sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan kita melebihi yang ada pada diri kita. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah hedon atau perawatan diri. Kebanyakan kalangan para cewek seperti menghabiskan uang untuk perawatan mewah, sebaiknya disimpan dan tidak uang itu tersebut diperlukan dengan kebutuhan seadanya. Baik. Nah, memiliki banyak utang piutang. Memiliki banyak utang piutang ini adalah salah satu yang suka berfoya-foya dan salah satunya meminjam atau berutang demi bisa menjalani hidup yang mewah. Mereka tidak sadar bahwa utangnya telah banyak dan semakin menumpuk. Nah, jadi biasanya kalangan orang pengen dilihat mewah, tapi dia meminjam kepada orang lain, kepada kawannya sendiri. Ini adalah sifat salah satu sifat berfoya-foya. Lanjut, nomor poin 8, tidak pandai dalam mengatur keuangan. Biasanya orang yang suka hidup boros dan tidak memiliki keahlian dalam memanage keuangan, mereka hanya bisa menghabiskan uang untuk bersenang-senang dan hidup mewah. Padahal mengatur keuangan itu sangat penting dan untuk menjaga keuangan untuk tetap banyak dan untuk mempersiapkan di masa akan datang. Baik, lanjut kita pada manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lanjut perintah dari perilaku Islam, yaitu orang yang sedang membelanjakan hartanya dengan berlebihan. Nah, orang yang membelanjakan hartanya dan terhindar dari atau membelanjakan hartanya dengan berlebihan, ini termasuk adalah perbuatan sikap berfoya-foya. Lanjut. Poin 3 yaitu terhindar dari penyakit hati, ria, sumah, dan gemar memberitahukan amalnya kepada orang lain dan melakukan kemudian. Nah, ini adalah salah satu manfaat menghindari sikap berfoya-foya. Karena di sikap berfoya-foya ini adalah menimbulkan seperti ini ria, seperti sumah, lanjut dan untuk dan mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, yang keempat adalah menumbuh rasa kasihan terhadap orang lain. Nah, di sini
menumbuhkan rasa peduli sesama teman. Apa yang teman yang tidak ada maka kita bantu. Namun sebaliknya kawan yang tidak punya, kawan yang si ini tidak punya maka kita bantu juga. Yang terakhir adalah melatih kebijaksanaan, yaitu adalah seorang bisa memilih kebutuhan yang penting dan tidak penting. Nah, di sini kita ada mana baik, mana yang mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar yang suka menghamburkan uang. Menghamburkan uang. Yang juga yang juga berfoya-foya, bahwasanya saya kaya, gitu kan? Dan juga ini ada salah satu contoh orang yang ini termasuk sifat dan juga orang yang mengaburkan uang ini adalah salah satu sifat yang tidak baik. Adalah sifat yang tidak baik. Nah, contoh gambar kedua, apa itu? Biasanya ini para cewek nih. Suka shopping berlebihan. Dan kebanyakan para cewek membelanjakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan ada juga para cewek membelanjakan seperti lipstick, apa lagi yang tidak apa? Skincare, apa lagi? Apa itu? Oke. Baik. Ustaz akan membagikan kelompok. Jadi tugasnya adalah kelompok pertama itu adalah Putri Ananda, yang kedua Feli, yang ketiga Rizky, yang keempat Siva, dan kelima Adit. Silakan kelompok pertama, silakan untuk kelompok 6. Yang kedua adalah Fauzan, Gita, Afi, Bapak, Santi dan Zara. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 3 Deko, Safik, Tasya, Ramadhani, Wisnu dan Leo.
masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Silakan disimak baik-baik dan langsung menyaksikan video yang sudah yang ada di depan. Bisa dipahami? Bisa. Nomor 1 paham? Paham. Kelompok 4 paham? Kelompok 4? Silakan. Halo, Dokter. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasha, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaan wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanmu sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya diberi kecukupan harta, dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, setelah tadi ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk memintahkan dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Sekarang kau berkata seperti itu. Bagaimana? Jangan datang lagi kemana? Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartamu sebesar dan banyak, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang, aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria berkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Itu, sekarang dia sangat kaya. Cuma yang dikatakannya menghabiskan emas yang sangat berkilau. Benar, saudara. Tapi sayangnya dia sangat sombong. Dia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu mau jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebenarnya buatlah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalu?
kau begitu miskin sampai Allah memberikan semua kekayaan ini. Ingatlah wahai korban. Itu masa lalu wahai Musa. Semakin hari kataku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu bagian yang aku pelajari. Karena Allah. Korun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkan karena dalam setiap harta yang kita miliki terdapat 2,5% orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa, kau yang membiarkanku. Sepeninggal dari Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi pada nelayan? Terjadi ke rumahku, itu aku. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Nelayan, selamatkan hartaku. Oh, masa-masa nelayan kecilku. Ini sambil lalu yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan sebelum. Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, langit menggelinding terbelah menjadi dua bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil. Baik. Sudah ditonton videonya? Jadi yang ada di tangan Ustaz ini adalah silakan dijawab pertanyaannya dan sesuaikan yang dengan video. Bisa dipahami? Dengar dulu ya, jelas.
sombong. Kelompok dua silakan memaparkan hasil diskusi yang sudah Ustaz jelaskan tadi. Silakan kepada silakan disimak, dijelaskan, perhatikan kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok ini. Satu, bagaimana cara menghindari sikap berfoya-foya? Cara menghindari sikap berfoya-foya itu tidak mengambilkan uang untuk hanya tidak bermanfaat. Dua, bagaimana sikap korun setelah menjadi orang yang berkaya miskin? Korun memiliki sifat yang sangat aku dan sombong karena kekayaannya dan enggan untuk menginfakkan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Tiga, apa kesimpulan dari sifat yang tidak korun? Mengingat bahwa jabatan dan jangan lupa bahwa sebagian harta kita di dalamnya ada harta sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan warahmatullahi wabarakatuh. perhatikan semua kawannya. Hari Senin tanggal 3 Januari 2025. Pertama, apa dampak negatif dari sifat berfoya-foya? Yang pertama, tidak bisa mengatur keuangan. Yang kedua, pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Yang ketiga, menjadi orang yang sombong. Yang keempat, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapakah yang menolong dan mendoakan Korun untuk mendapatkan harta kekayaan? Jawabannya Nabi Musa alaihissalam. Ketiga, apa sifat Korun ketika usia memiliki harta kekayaan berlimpah? Jawabannya sombong atau takabur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada kelompok 4 menampilkan deskripsi yang sudah Ustaz bagikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menjawabkan membacakan jawaban dari soal yang diberikan saya. Soal pertama, sebutkan 5 dari sikap berfoya-foya. Dapatkan dari Allah. Kedua, terhindar dari sifat. Perhatikan semua kawannya. Ketiga, terhindar dari penyakit foya. Keempat, menumbuhkan rasa kasihan kepada orang lain. Yang kelima, melatih kebijaksanaan. Soal yang kedua, kesimpulan dari video tersebut adalah kita tidak boleh memiliki sifat sombong, riya, sumpah, dan lain-lain karena kekayaan itu hanya milik Allah dan bersifat sementara. Jika apa yang terkandung dalam kisah tersebut
76 hingga 83. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir kelompok 1 silakan memberikan deskripsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ustaz Rehan. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sifat berfoya-foya. Jawabannya, berfoya-foya adalah cara seseorang yang menghamburkan uang dengan cara membeli barang yang tidak sesuai kebutuhannya. Berfoya-foya dapat dikategorikan sebagai bagian dari sifat taksir atau pemborosan. Soal yang kedua, surat apa yang menjelaskan tentang korun? Jawabannya surat Al-Qasas. Yang soal ketiga, di mana Allah menurunkan azab untuk si korun? Jawabannya di Mesir. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk semuanya. Kesimpulannya adalah kalau kita amati video tersebut bahwa pada mulanya seorang yang pada mulanya dia seorang yang sangat miskin, lalu dia mengunjungi Nabi Musa alaihissalam karena Korun adalah saudara Nabi Musa alaihissalam. Korun memohon kepada Nabi Musa untuk didoakan agar nasibnya bisa berubah kepada yang lebih baik. Lalu Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah sehingga nasibnya berubah menjadi orang kaya. Pada suatu hari Nabi Musa mengutus dua sahabat untuk mengeluarkan hartanya karena kesombongan Korun menolak mengasih hartanya dan dianggap kekayaan yang dapat adalah semata hasil buat usahanya sendiri tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kesombongan dia ini tiba-tiba Allah mendatangkan azab kepadanya. Pada suatu waktu Allah tenggelamkan si Korun ini dengan semua kekayaannya beserta korunnya. Nah, bahwa ini adalah suatu tanda bahwa tidak boleh tamak dan sombong serta berfoya-foya. Yang ada diamanatkan oleh Allah SWT. Sebab harta yang ada pada kita adalah amanah dari Allah. Wajib menjaga sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dan tidak boleh berlebih-lebihan. Sebab berlebih-lebihan itu adalah perbuatan setan.